Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban atas 5 soal UAS MK Ilmu Tafsir. Yang pertama mengenai perbedaan ilmu tafsir dan tafsir. Ilmu tafsir itu adalah sebuah ilmu yang fokus membahas tentang prinsip, kaedah dan metodologi di dalam memahami Al-Quran. Termasuk yang dibahas di dalam ilmu tafsir adalah bagaimana suatu ayat itu diturunkan yang disebut dengan asbabun nuzul, bagaimana ayat itu dilafalkan yang disebut dengan qiraat, kemudian bagaimana ayat itu diklasifikasikan apakah makkiyah atau madaniyah. Sedangkan tafsir adalah suatu produk berupa buku yang membahas tentang makna-makna Al-Quran. Itu adalah tafsir. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Muyassar, tafsir Kemenak RI, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ilmu tafsir sangat diperlukan dan dipentingkan bagi seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran agar penafsirannya sesuai dengan yang diperlukan oleh syariat. Artinya tidak menyimpang dengan syariat. Imam As-Suyuti bahkan mewajibkan ilmu tafsir dikuasai oleh seorang mufassir. Ini disebutkan dalam sebuah kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian mengenai soal yang kedua yaitu tentang perbedaan antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Bahwa tafsir bil ma'thur itu adalah sebuah penafsiran terhadap makna Al-Quran yang diperoleh dari riwayat-riwayat dari Rasul sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke penafsir itu sendiri. Di samping itu, tafsir bil ma'thur juga berpedoman kepada ayat dengan ayat. Disandingkan ayat yang akan dibahas tersebut dengan ayat yang lain atau disandingkan dengan hadis yang lain sehingga pemaknaannya sangat tepat. Dan adapun tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang berdasarkan kepada pemahaman akal tetapi tetap berpatokan kepada ketentuan-ketentuan syariat. Salah satu contoh dari tafsir bil ma'thur yaitu tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Ibnu Katsir, yang mana di dalamnya banyak menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu ayat, sehingga satu ayat itu bisa memiliki berbagai macam makna sesuai dengan hadis-hadis yang disebutkan di tafsir tersebut. Dan adapun contoh dari tafsir bil ra'yi yaitu misalnya Mafatihul Ghaib, sebuah karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi yang di sana menyingkap tentang hal-hal yang gaib berdasarkan rasionalitas filosofis. Selanjutnya soal yang ketiga mengenai fungsi dari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu sangat penting bagi seorang penafsir untuk mengetahuinya agar makna ayat tersebut sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Dengan mengetahui sejarah turunnya ayat, maka hasil dari penafsiran akan semakin akurat. Tetapi asbabun nuzul itu bukan menjadi syarat mutlak di dalam menentukan hukum suatu ayat. Misalnya ayat tersebut berkenaan dengan hukum. Karena sebuah maqalah usul fiqh mengatakan bahwa al-ibratu bil lafzi la bil asbab. Bahwa ibrah atau pemaknaan terhadap Al-Quran itu yang diambil dari lafadznya. Itu yang lebih kuat daripada mengambil pemaknaan Al-Quran karena sebabnya. Selanjutnya untuk soal yang keempat yaitu mengenai makkiyah dan madaniyah beserta urgensinya, bahwa ayat-ayat makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, sedangkan ayat-ayat madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Contoh dari ayat makkiyah misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, terdapat pada surah Al-Alaq. Itu memerintahkan tentang pentingnya membaca alam sehingga manusia dapat mengetahui siapa pencipta alam.
karena ayat-ayat Makkiyah itu menekankan ketauhidan terhadap Sang Pencipta, kemudian juga mengenai hari akhirat dan mengenai keimanan. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah misalnya seperti Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, itu berkaitan dengan hukum puasa, yang mana hukum puasa itu tercetus di Madinah. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah biasanya berkaitan dengan hukum syariat, kemudian mengenai tatanan sosial, dan bahkan mengenai muamalah sehari-hari. Seorang mufassir perlu memahami tentang klasifikasi ayat Makkiyah dan Madaniyah agar pemaknaan terhadap suatu ayat tidak terlepas dari sejarah turunnya ayat itu sendiri. Apabila ayat itu berkenaan dengan hukum, hukumnya akan tepat sesuai yang diperlukan syariat. Dan soal yang kelima yaitu mengenai dampak penafsiran ayat Al-Quran tanpa ilmu tafsir. Ini jelas sangat berbahaya sekali karena akibatnya akan fatal, ya. Salah satu contoh misalnya pada surah At-Taubah ayat 3, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian dapati. Maka kalau seperti itu pemaknaannya langsung ditelan bulat-bulat, bahaya sekali, ya. Maka akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Dan ini mungkin yang dijadikan dalil oleh sekelompok tertentu sehingga mereka disebut radikal, atau mungkin karena ada unsur kesengajaan untuk mengelabuhi orang-orang tertentu. Misalnya ada ayat fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Itu sengaja ditinggalkan lanjutannya untuk menjebak seseorang bahwa orang yang sholat saja akan masuk ke neraka wail. Ini termasuk penafsiran yang sekehendaknya saja, penafsiran yang tanpa mengikuti kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir. Padahal ayat tersebut semestinya harus dilanjutkan dengan ayat sesudahnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang masuk ke neraka wail itu bukan orang yang sholat titik, tetapi orang yang sholat tapi di dalam sholatnya ada kelalaian. Dijelaskan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riak di dalam sholat. Apalagi ayat tersebut sampai disebarkan di media sosial, maka ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu ilmu tafsir perlu dikuasai bukan oleh mahasiswa ataupun santri, akan tetapi perlu diketahui oleh masyarakat muslim secara umum agar mereka tidak langsung menelan mentah-mentah tafsir dari suatu ayat, akan tetapi mempertimbangkan tafsiran dari suatu ayat itu dengan penafsiran-penafsiran yang lain, atau mencari situs-situs yang terpercaya untuk mengklarifikasi atau tabayun terhadap satu ayat sehingga pemaknaan terhadap ayat tidak menyimpang dari syariat. Kiranya ini yang perlu saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.